sampai ke 90. Harusnya, tapi kita sudah mendengar suara sirine tanda bahwa round keempat akan segera dimulai. Survivors, jangan lewatkan sedetik pun karena ini dia round keempat kita hari ini Bermuda. Here we go. Oke, langsung aja pesawatnya kita terbangkan tanpa berlama-lama. Dari daerah hangar bakal menuju daerah mil, tentunya masih ada keuntungan bagi anak-anak Aura kalau pengen drop point di area mil karena searah dengan jalur pesawatnya. Tim yang lain juga turun ke daerah drop point mereka masing-masing. Terlihat observatorinya karena tidak ada info leluasa lah Kings di sana untuk melakukan looting. Serta juga daerah clock tower kali ini itu udah diamankan sama teman-teman dari Galaxy. Nggak mau kayak tadi di round pertama mereka baku hantam dan bahkan faktornya yang bakal menjadi berdarah. Sudah ada The Pillars OP dan juga RRQ Hide yang bahkan keculik satu playernya menjadi cuan. Yang mana kita ketahui di area factory resource senjata mim kalau kita memaksakan sangatlah berbahaya. Karena ada juga 6 Ian kali ini bakal memberikan distraksi ke Arab tanpa ada senjata yang mumpuni kali ini. Dan bahkan Joan berhasil di ending. Satu ditukar dua dan kali ini juga dari belakang tidak terspot keberadaannya. Tetapi dari HMXC udah waktu untuk melakukan distraksi lagi. Di atas sana terdengar suara double vector yang udah bakal menghujam. Dan lagi Limzy berhasil mendapatkan Arabnya udah mulai turun gunung dan bahkan HMXD masih mencari pergerakan satu player lagi yang bersembunyi di balik sana. Bersembunyi di balik dronanya berputar dengan motor dan juga malah Rama berhasil mendapatkan Bapak Jamsuk kita kasih yang udah harus di backup menyisakan. Oh my god, malahan Arabnya pun tumbang. RRQ udah finish di peringkat ke-12 Julia. Yes, betul sekali ada QID. Ternyata di round keempat kita kali ini harus puas begitu saja di posisi ke-12. Sayang sekali The Pillars OP kali ini sudah mengoleksi 4 poin eliminasi. Dan kita lihat tadi juga semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman dari The Pillars OP benar-benar luar biasa ya. Semangatnya sangat-sangat panas mungkin apanya. Tapi kita move terlebih dahulu ke area graveyard, dimana kita lihat ada Kings Esports dan juga GPX Esports. Bahkan tembakan sudah mulai dibuka kali ini. Dua player dari Kings mencoba melakukan satu inisiasi terhadap teman-teman dari GPX, dimana kita lihat juga EG coba kehilangan banyak darahnya. Walaupun sudah mulai diaktifkan, harus sedikit berhati-hati menghirup inhaler terlebih dahulu. Coba untuk setup ulang, mencari lagi posisi yang lebih enak, melakukan medikasi terlebih dahulu. Coba untuk sedikit lebih bersabar, melakukan holding position terlebih dahulu. Karena kalau bisa gue bilang sebenarnya dari visionnya sendiri belum terlalu jelas ya. Bahkan salah satu player dari GPX-nya berhasil untuk cabut aja dari daerah pertahanannya teman-teman Kings Esports itu sendiri. Langsung pergi menggunakan launchpad, kayaknya mau coba ngejar kah. Tapi ternyata bakalan bergerak ke arah observatory, di mana ada blue zone di daerah sana. Yang mana mereka ingin coba untuk memaksimalkan resource yang mereka miliki agar lebih siap lagi masuk ke arah mid game ataupun late game nantinya. Ya, karena dari si Ekonya, bukan Eko, sorry, dari Kings tadi itu dia kayaknya cepat banget pengen langsung melakukan move ke daerah graveyard. Otomatis dia kayaknya bakalan sadar ini kayaknya bakalan sama lagi graveyard round pertama sama round keempat pasti bakalan sama. Dan nyatanya emang iya dari GPX juga. Kalau dari segi rotation gue liat gak jauh berbeda. Dan strategi juga gak jauh berbeda dari round pertama tadi, Bermuda juga. Walaupun kali ini juga si Wix-nya itu seorang snap shooter dari Ipex harus terpulangkan. Not bad karena masih ada revival point juga yang bisa digunakan. Dan gue malah uniknya ngelihat permainan dari Kings ini gak terlalu ngotot ketika dia menemukan atau mendapatkan satu poin kill. Dan bahkan dia coba tarik ulur dulu ke area observatory. Ngomongin tarik ulur, ini adalah Ahnaf nih 4 kill ya. Dengan total damage 832 tadi. Yes, damage yang cukup ya dari seorang Ahnaf dengan 4 killnya yaitu 832. Tapi kita lihat kali ini dari Galaxio sendiri masih coba untuk melakukan rotasi menuju checkpoint selanjutnya. Dan terbilang cukup sepi ya. Bisa gue bilang Bermuda tadi hanya sedikit intens temponya di awal permainan saja. Kali ini menuju ke arah mid game-nya mungkin akan sedikit lebih pasif lagi ya dari semua player yang bermain di Bermuda kali. Namun di pinggiran zona kita ada tim GPX di daerah hanggar yang mungkin akan sedikit lebih sabar lagi. Mungkin mereka akan bermain dengan sama dengan round kedua tadi ya kali ya. Mereka bakalan coba untuk bermain lebih sabar, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu cepat untuk bergerak gitu ya. Hanya menunggu momen saja, melihat situasi lalu melakukan
keputusan yang menurut mereka mungkin akan baik, yang mengurangi resiko tentunya. Decision making di sini penting banget sebenarnya. Itulah kenapa shot caller dibutuhkan dan itu akan membuat timnya akan jadi lebih rapi gitu, karena dari decision making itu sebenarnya harus ada yang bisa memutuskan gitu. Kalau misalnya lu mau kemana itu kan bisa aja dalam satu tim itu ada 3 orang yang gue mau ke sini, gue mau ke sini, gue mau ke sini, berbeda-beda. Nah itu dia pentingnya peran dari shot caller agar bisa untuk memberikan decision making yang baik untuk timnya tersebut. Tapi kita beralih terlebih dahulu. First Rider Eclipse kali ini masih di posisi yang cukup nyaman di rumah kayu, nggak ada gangguan sama sekali. Bisa gue bilang benar-benar pasif sih kali ini. Round keempat yang benar-benar pasif tanpa ada peperangan, hanya saja tadi itu di awal di era Factory yang ke pick off duluan itu teman-teman dari Hide. Yang sayangnya si Hide ini kalau dia tidak bisa mengumpulkan poin penuh, otomatis dia bakal ke degradasi di divisi 2. Dan otomatis dari si Kazu bakal naik di divisi 1 tentunya. Dan kalau gua ngeliat tadi juga dari si Hide itu dia kayak terlalu memaksakan untuk melakukan peperangan di area Factory. Padahal Factory itu sendiri untuk resource senjata minim banget. Kalau semisal dia pengen belok dikit aja atau memaksa menuju daerah Pocinok, masih ada asa sebenarnya. Dan kalau dia bertahan itu malah petaka dan emang udah didapatkan. Tetapi dari The Pillars OP rupanya memasukkan Chelsea dan menarik si Rama. Wow, ada gempuran baru nih kayaknya dari The Pillars. Karena kalau gue ngeliat juga dari kapan ya, ketika si The Pillars OP ini ganti roster, ditukarnya si Chelsea dengan Rama, dia bisa berhasil dapatin Buyah. Apakah pada malam hari ini dia bisa mendapatkan Buyah kembali dan merebut kembali gelarnya sebagai preman? Masih kita tunggu, karena dari rotation arah minimap juga yang kita lihat tentunya mereka pengen bergerak ke arah depan pun kalau mau lurus menuju daerah rumah bolong itu aman tanpa ada gangguan. First Raidersnya yang tadi ngamanin rumah kayu rupanya udah nangkring ke area mil dan bakal ngedatangin pertahanannya Island of God. Oke, dari First Riders akan masuk ke arah pertahanan dari Island of God. Kita lihat dari Onyx Olympus pun kali ini di area yang selalu menjadi rumah mereka itu Cape Town, kali ini sudah siap melakukan rotasi lanjutan tanpa ada gangguan dari siapapun. Kali ini Tayo akan mengendarai mobilnya dan melaju. Kita lihat juga Tayo ini baru saja masuk ya untuk menggantikan seorang gardu terlebih dahulu. Tapi kita rindukan Tayo yang apakah bakal berperang lagi di mobil Tayo gitu kan, seperti hari kemarin gitu ya yang gue sebutkan. Kita lihat kali ini dari Onyx Olympus akan coba untuk masuk ke area circle. Jadi kita harus menantikan banget nih teman-teman Onyx Olympus bakalan bermain seperti apa. Tapi gue sudah mendengar suara teriakan-teriakan di belakang sana dari para player. Nampaknya terjadi kericuhan yang entah dari mana asalnya. Tapi kita lihat kali ini Onyx Olympus masih cukup aman di area belakang. Lau dan kawan-kawan itu Sia kenapa tuh ya? Walaupun masuk untuk menggantikan seorang Wiza ya kali ini. Jadi dari Onyx Olympus ada 2 playernya yang digantikan. Namun kita lihat kali ini bentuk setup di bibir circle ini membuat teman-teman dari Onyx Olympus harusnya akan selalu bermain safe untuk sampai ke arah late game nanti. Kita move terlebih dahulu. First Riders Eclipse coba untuk memanfaatkan area bawah jembatan di mana kita lihat mereka kayaknya udah notice kehadiran teman-teman dari Island of Gods. Maka dari itu mungkin mereka akan bermain sedikit lebih sabar lagi, nahan dulu aja kayaknya Azuri. Ya, malam ini unik ya. Kalau gue lihat, kenapa gue bilang unik? Tadi dari Onyx juga kayaknya satu tim pertama yang udah mengganti playernya dengan 2 orang. Yep. Dan bahkan si Onyx ini sendiri pengen ngumpulin poin penuh sama kayak di beberapa day yang lalu yang dia Buyah nahan di dalam rumah nelayan Purgatory. Sebelumnya juga ada tim dari First Riders yang tadi say hello kepada Galaxio. Galaxio ini ketahan nih di area jembatan. Dan dia juga kayak pilihannya hanyalah defense di area sana. Kenapa seperti itu? Karena dia memaksakan maju juga ditahan sama First Riders. Memaksakan mundur ke belakang adalah Belen Tabor lebih tepatnya yang tahan di sana. Dan bahkan Eko yang kita ngeliat performa agak sedikit menurun bakal coba untuk mantekin kepada Tang City, di mana Tang City barusan aja memberikan distraksi kepada Kings yang udah nge-pick off 2 orang. Oke, Tang City, Kings dan juga Eko Esport di sini udah cukup berdekatan, namun gue rasa dari Tang City akan lebih terfokus terlebih dahulu ke arah Kings yang lebih dekat dengan mereka. Eko pun tidak berusaha untuk ikut campur antara 2 tim tersebut, namun hati-hati itu di Vito bergerak ke arah teman-teman dari Eko Esport yang gue rasa udah menerima beberapa tembakan peringatan dari teman-teman Eko. Dan kali ini di Vito pun coba untuk mundur sedikit lebih
lebih jauh lagi. Namun masih belum berhenti ya dari Tang City dan juga Kings ini bakal dikejar sih kayaknya sama Tang City. Bakal coba dicari dulu, mereka bener-bener haus sama point kill. Namun kita lihat kali ini satu player di Tang City malah terculik terlebih dahulu karena ada Island of Gods yang coba untuk mematahkan setup yang dimiliki oleh Tang City itu sendiri. Lagi-lagi aksi Choi berhasil menerima damage yang cukup sakit. Ada Skylar coba dilemparkan, duelnya pun hancur. Azriel sudah siap memantik dari arah high ground. Namun gue rasa masih belum ada titik terang dan sudah disadari ternyata ada informasi bahwa salah satu player Tang City coba untuk melakukan satu upaya flanking bahkan, dan sudah disadari oleh seorang Azriel. Ada flash freeze juga dilemparkan demi mendelay pergerakan salah satu player tersebut. Namun kita lihat kali ini dari seorang Bang coba untuk membukakan jalan lagi, nggak peduli di belakang, yang penting kita coba untuk masuk ke dalam circle karena 33 detik lagi zonanya akan menyusut lagi dan mereka coba tuh bermain secara objektif mengamankan placement point di dalam circle. Coba tuh nungguin musuh aja kayaknya. Tapi hati-hati, Echo Esports kali ini harus berhadapan dengan teman-teman dari Island of Gods yang hari ini benar-benar lagi panas banget. Ada granat yang dilempar, terkena splash damage saja, namun tidak dapat menjatuhkan siapapun. Dus langsung saja melakukan satu upaya maju arah depan, tapi Koja lagi dan lagi berhasil jatuh menjadi garda terdepan. Itu tidak masalah, menjadi informasi untuk teman-teman dari Echo Esports. Langsung diras begitu saja, tapi Kucai dari arah belakang memang melakukan satu flanking, tidak disadari oleh siapapun. Dalam bahaya teman-teman dari IOG kali ini. Giba pun sudah terkikis habis HP-nya. Dua player itu Giba dan Kucai berhasil dijatuhkan. Dus bersisa seorang diri, tapi Dus berhasil menumbangkan satu player itu. Bang menggunakan granatnya. Dari sisi lain ada yang ikut campur, ternyata First Riders dan Echo Esports berhasil dipulangkan di posisi ke-11. Namun tadi ada campur tangan dari First Riders ternyata, gue rasa ya, yang masuk ke arah pertempuran dari IOG dan juga Echo Esports nih Azuri. Ya ini gue ngeliat apa ya? Satu pergerakan terburu-buru dan satu keputusan yang sangat cepat diambil sama teman-teman dari si Eko-nya sehingga dia kesulitan untuk melakukan firing. Ngomongin soal firing, ada GPS dan juga Aura nih. Makhluk mitologi kita Sang Naga bakal coba untuk dia mekanik sama Kapak kali ini, di mana Predaman Wita mencoba mencari satu celah, satu kesempatan untuk bergerak lagi, walaupun ada Ame di belakang sana yang udah harus terjatuh tangan satu player lagi daripada GBX. Dan peperangan dua tim ini mengundang kehadiran dari Rebellion Tabor, tentunya pengen menjadi satu tim yang ikut ke dalam peperangan. Third party bakal diamankan. Kali ini Wings tidak seperti biasanya gua ngeliat Wings menggunakan double vector, biasanya menggunakan double bareta. Percuma ganteng kalau bisa bareta, terlihat lagi kali ini Ekindir. Namun peperangan terjadi, Rebellion Tabor bakal coba untuk fight di depan sana. Pencawar dan juga The Pillars OP. Ian triple sih harus terjatuh, namun kali pencawar banget di mana-mana ada gua, walaupun tidak tidak terjatuh. Tumpang begitu aja, ada granat. Jasih merasakan pedihnya dan sakitnya dengan granat. Bisa satu orang lagi. Wings agak cukup kebingungan kali ini mencari celah, walaupun juga di sana Rebellion Tabor maju sudah empat orang. Terus lagi dari Ardibarsa dari rumahnya Gibex pun harus tumbang di peringkat ke-10 di tangan Rebellion Tabor. Namun The Pillars OP juga menyusul di posisi ke-9. Rebellion Tabor terbakar semangatnya, begitu pula dengan Galaxio yang sedikit demi sedikit mengumpulkan pundi-pundi poin kill atas Onyx Olympus. Kita lihat Galaxio dengan 3 poin eliminasi menyambut kehadiran teman-teman dari IOG. Bahkan satu player yang berhasil ter-take down dari IOG, namun Jafra pun berhasil menculik salah satu player dari tim Galaxio yang masih berhasil untuk diselamatkan lagi. Tembakan demi tembakan, hujan peluru sudah mulai diluncurkan ke arah Island of Gods. Ada Skylar juga yang dilemparkan, namun masih cukup bertahan. Tang City Esports harus puas di posisi ke-8, sayang sekali. Dan Kings pun menyusul di posisi ke-6. Tersisa 5 tim saja kali ini. Kita lihat juga dari seorang Ahnaf masih cukup lapar nampaknya mencari keberadaan teman-teman dari Island of Gods. Coba untuk mem-pick off, tapi di sebelah kiri ternyata ada Rebellion Tabor yang sudah mulai ternotis kehadirannya oleh teman-teman dari Galaxio. Masih coba untuk di-pick off begitu saja Azuri. Iya, sulit banget. Ada vehicle yang diamankan sama teman-teman. Oh my god, itu critical damage diberikan sama Kimetz. Rebellion Tabor bakal turun daripada vehicle-nya. Dan juga di bawah masih ada satu player Onyx, yaitu Tayo, yang udah bersembunyi, bahkan diberikan damage kali ini. Chrono diaktifkan juga untuk menilai terjatuh dirinya, walaupun kesulitan. Dan kali ini daripada Kimetz masih mencari satu kesempatan yang bisa diamankan karena daripada Tayo itu pasti udah sekarat banget. Exit damage-nya gak bisa dianggap main. Terlihat juga daripada teman Galaxio udah membagi vision karena depan. Terlihat dari satu tim yaitu Line of God yang udah kesulitan karena dari tadi ini tim dari Galaxio terus-terusan nge-secure ke arahnya gitu.
Oke, langsung terus men-secure ke arahnya, tapi lihat kali ini Rebellion Tabor yang sudah berada di bawah jembatan. Coba untuk mencari vision seluas mungkin. Ada sedikit kerecokan yang terjadi di areanya Onyx Olympus, Galaxy dan Rebellion Tabor. Sementara dari Island of God sebenarnya kalau kita bilang secara posisi, dia tuh paling aman dari zona pertempuran. Tapi paling terlihat juga dari arah zona pertempuran. Jadi sebenarnya kalau dia mau rotasi kanan kirinya aman, dia cuma harus fokus ke depan aja sebenarnya. Tapi kita lihat kali ini teman-teman dari Ion of God itu ada Azriel yang tersisa dengan satu player lainnya. Lord masih coba untuk menahan saja melihat kericuhan yang terjadi di depan, sedangkan dari Tayo yang tersisa seorang diri akhirnya pun harus puas di posisi kelima. Namun kita lihat Ahna pun berhasil dijatuhkan kali ini. Coba untuk di revive terlebih dahulu. Lord dan juga Azriel masih belum menemukan titik terang bagaimana cara untuk maju ke area yang cukup aman. Masih coba di spray terus menerus oleh seorang Amerta, tapping manja, tidak dibiarkan masuk ke dalam zona. Kali ini teman-teman dari Island of Gods masih coba berusaha. Ada Skylar yang diluncurkan kali ini dalam bahaya Azriel dan kita lihat Island of Gods pun harus puas di posisi keempat. 3 tim tersisa kali ini Rebellion Tabor dengan 4 player yang masih utuh, 7 poin eliminasi. Namun First Riders coba untuk menahan di arah bawah, menunggu Galaxio untuk turun ke bawah. Namun kita ada critical damage yang masuk karena teman dari First Riders. Namun Amerta pun harus terjatuh. First Riders menjadi next target bagi Galaxio. Namun ini bahaya banget, Galaxio harus turun mau nggak mau karena zonanya tidak berpihak pada mereka. First Riders 5 poin eliminasi satu persatu. Souza dengan granatnya mulai menggila. Teammates pun berhasil mencuri satu persatu player dari First Riders. Ikal menjadi lone survivors. Aduh, coba diselamatin tapi ternyata terlambat sudah Zuri. Sulit banget, apalagi posisi dari Galaxio yang masih berada di atas hanya bisa memanfaatkan granat lagi, apalagi Fishman terdengar di atas sana. Rebellion Tabor dia pun tumbang di peringkat ketiga. 1 melawan 1 Ikal, dan kali ini hari bagi teman-teman Galaxio. Sangat galak, sangat rungkat sayang. Jadikan aku panutan.